Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Triapsari dan NPM 2215061025. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan hal-hal seputar sistem basis data sebagai tugas pengganti responsi praktikum sistem basis data. Jadi, sistem basis data itu merupakan kumpulan data yang terorganisir secara sistematis yang dapat diakses, diubah, dan dikelola dengan mudah. Basis data memungkinkan penyimpanan, pengambilan, dan manipulasi data secara efisien dan aman. Nah, kemudian macam-macam basis data itu diantaranya ada MySQL, terus PostgreSQL, Oracle Database, Microsoft SQL Server, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita langsung saja mengetahui mengenai RD, CDM, PDM, SQL dasar, dan SQL lanjutan. Jadi, untuk IRD itu merupakan representasi grafis dari struktur basis data yang menunjukkan hubungan antara entitas dalam basis data. Nah, IRD ini digunakan pada tahap awal perancangan basis data untuk menggambarkan entitas dan hubungan antaranya. Jadi, pada database yang saya buat itu terdapat 4 entitas, yaitu pengguna, transaksi, jadwal pelatihan, dan daftar pelatihan. Nah, di mana entitasnya itu ada, bisa dilihat ya di sini. Untuk pengguna itu mempunyai relasi dengan transaksi, begitu juga entitas transaksi dengan jadwal pelatihan, dan juga dengan daftar pelatihan. Ini untuk ERD-nya. Nah, selanjutnya kita langsung ke CDM. Jadi CDM itu merupakan konseptual data model. Nah, di mana CDM itu model data yang merepresentasikan struktur data tingkat tinggi yang abstrak dan independen dari teknologi mengimplementasi spesifik. Jadi, di sini udah lebih jelas ya daripada ERD tadi. Untuk entitas pengguna itu punya apa namanya, atribut itu ada, ini salah ya, ini ID anggota, nama, gender, alamat, password, kemudian ada di transaksi itu ada ID transaksi dan status konfirmasi. Di entitas daftar pelatihan itu atributnya ada ID daftar, nama, dan minat. Kemudian di atribut jadwal pelatihan itu ada ID jadwal, nama, harga, tanggal, dan jumlah peserta. Nah, di mana mereka tuh punya relasi. Relasinya itu pengguna mendaftar di daftar pelatihan, kemudian daftar pelatihan itu melakukan transaksi. Nah, selanjutnya daftar pelatihan itu mempunyai jadwal pelatihan gitu. Selanjutnya kita akan membahas PDM. PDM itu Physical Data Model. Sebenarnya PDM ini dia tuh merupakan lanjutan dari CDM, di mana kalau PDM itu di masing-masing entitasnya itu udah ke generate sama foreign key-nya. Jadi kayak tadi kan kita udah buat relasi antara entitas pengguna dan daftar pelatihan. Nah, selanjutnya di entitas daftar pelatihan itu jadi sudah ada atribut yang foreign key-nya, yaitu pengguna. Pengguna ini tadi sebenarnya ID anggota ya. Nah, begitu juga di transaksi, di sini udah ada foreign key-nya, ID daftar, dan di jadwal pelatihan udah ada foreign key-nya juga, ID daftar juga. Seperti itu. Nah, di sini udah ada deskripsi tabel yang saya buat, yaitu diantaranya ada tabel pengguna, transaksi. Ini tuh isinya tipe datanya gitu.
Jadwal pelatihan sama daftar pelatihan. Kita langsung aja ke SQL dasarnya, query-nya. Jadi di sini kan saya membuat database kursus namanya. Nah, di sini pertama itu ada perintah untuk menampilkan database. Di sini bisa kita lihat menggunakan show database. Nah, nanti dia akan menampilkan seluruh database yang ada di perangkat kita. Dan di sini tuh udah ada ya database kursus. Nah, selanjutnya perintah untuk menggunakan database. Itu bisa dilihat perintahnya itu adalah use. Jadi use dilanjutkan dengan nama database-nya. Begitu. Nah, perintah use ini digunakan sebelum membuat tabel agar nantinya tabel yang akan dibuat tersimpan di dalam database, dalam basis data yang telah dibuat sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini ada perintah untuk mendeskripsikan tabel, yaitu dex dilanjutkan dengan nama tabelnya. Nah, di sini namanya adalah table users. Jadi kan nanti kita akan menggunakan beberapa perintah ya. Nah, pada akhirnya itu nanti nama tabelnya itu pengguna. Cuma karena ini masih awal gitu, jadi namanya masih user kemarin saya buatnya. Nah, di sini bisa dilihat untuk tabel pengguna itu isi entitasnya ada ID anggota, nama, gender, alamat, dan juga password. Di mana sudah terdapat tipe data, kemudian key-nya, dan lain sebagainya. No value-nya juga. Selanjutnya, di sini ada perintah untuk membuat tabel. Nah, kalau membuat tabel itu create table, dilanjutkan dengan nama tabel yang kita mau buat, kemudian dilanjutkan dengan atribut-atributnya, tipe data, dan juga length-nya, panjang dari tipe datanya. Selanjutnya ada mengubah nama tabel. Nah, ini yang tadi saya buat, saya jelaskan kenapa namanya tuh users, padahal saya buatnya pengguna. Nah, jadi di sini kita menggunakan alter table, di mana lanjutkan dengan nama tabel yang mau kita ubah, kemudian rename, dan dilanjutkan dengan nama tabel yang baru. Selanjutnya kita akan menambah kolom. Jadi di sini kita kan udah buat 4 tabel ya. Tadi udah dijelasin. Nah, di sini di tabel daftar pelatihan itu kita mau nambahin minat. Kita mau nambahin atribut minat. Nah, jadi di sini perintahnya alter table, tabel yang dituju, kemudian add nama atributnya, kemudian tipe data dan juga panjangnya. Nah, di sini bisa dilihat tadinya itu cuma ada ID daftar nama sama deskripsi. Nah, sekarang bisa dilihat kalau sudah ada minat. Kemudian mengubah kolom. Jadi kolomnya itu kolom pengguna. Ini awalnya begini ya. Kemudian kita alter table, nama tabelnya pengguna, modify kolom, gender, varchar-nya itu 1. Jadi nantinya, kan tadinya tuh berapa nih? Tadinya itu 10, jadi kayak bisa perempuan, laki-laki gitu. Kita ubah jadi 1, jadi hanya P atau L. Selanjutnya ada menghapus kolom. Ini perintahnya drop kolom. Sebenarnya tuh semua pakai alter table kalau mau ubah-ubah. Terus ini nama perintahnya drop kolom. Bisa dilihat nih kolom deskripsi udah nggak ada di tabel daftar pelatihan. Kemudian menambahkan data pada tabel.
Di sini kita pakai insert into, terus nama tabelnya, kemudian dalam kurung ini nama-nama, atribut yang ada di tabel tersebut, kemudian dilanjutkan dengan nama data-data yang mau kita isi ke dalam tabel-tabel tersebut. Urutannya harus sesuai ya, ini kan pakai values nih, values. Nah, kalau misalkan awalnya ID anggota, dilanjutkan nama, sama. Jadinya nih ID anggota, terus nama, terus gender, sesuai dengan ketentuan dari panjang tiap-tiap tipe data yang udah kita atur di pembuatan tabel tadi. Selanjutnya kita mengubah data pada tabel. Nah, jadi ini kita mau mengubah data ya. Update pengguna ini nama tabelnya, set nama Sinta. Jadi kita mau masukin nama Sinta di mana ketika ID anggota itu 2. Jadi tadinya itu kan Sari ya kalau nggak salah. Ya, tadinya itu kan Sari nih, bisa lihat Sari. Dan ini mau kita ubah jadi Sinta. Gini caranya. Terus selanjutnya menghapus data dari tabel. Ini kita pakai uh, delete from pengguna where ID anggota is 2. Jadi kita menghapus yang Sinta tadi. Jadi kita hapus data yang memiliki ID anggota 2. Nah, selanjutnya kita lanjut ke query lanjutan. Jadi ini tuh merupakan fungsi join, di mana yang pertama ini ada inner join nih. Jadi untuk inner join tuh bisa dilihat ya. Kita menggunakan select, terus tabel yang mau kita joinkan, kemudian nama dari kok nama sih atributnya. Ini ada ID anggota, kemudian pengguna, nama, transaksi, status konfirmasi. Jadi kita mau menjoinkan tabel transaksi dengan tabel pengguna nih kalau inner join. Begini nanti tampilnya. Selanjutnya ini ada full join. Full join itu dia menggabungkan keseluruhannya gitu loh. Jadi ini sama aja di tabel pengguna dan transaksi juga. Kemudian ini terus kita lihat ya, dia tuh benar-benar semua atribut dari kedua tabel pengguna dan transaksi itu muncul di sini. Nah, kemudian ini untuk left join. Jadi dia menggabungkan dari kiri. Ini yang right join. Beda kan? Gitu. Ini kalau dari kiri kan. Sebenarnya cara penggunaan ini sama kayak inner join, cuma inner ganti left. Right juga sama. Cuma diubah jadi right. Seperti ini. Kemudian ini database-nya udah kita buat. Begitu ini deskripsinya dan ini isi-isi dari database-nya. Begitu. Oke. Baiklah, cukup sekian video mengenai sistem basis data yang bisa saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.